Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mujib Taufik, NIM D1B12027, kelas 02, Fakultas Farmasi Universitas Negara Rizky Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai retail farmasi. Baik, retail farmasi di Indonesia. Dalam industri farmasi, retail dapat dikategorikan ke dalam apotik atau konvensional, toko obat atau konvensional, dan apotik atau toko obat modern. Nah, sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an, dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1040-an. Konsep apotik dan toko obat modern berlatar belakang hadir sekitar tahun 1990-an awal. Nah, konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional, yaitu berbasis pada konsep ada resep dan ada uang, maka ada barang, menuju strategi kompetitif dan pemasaran yang modern, yaitu berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Apotik dikenal tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, nah baik yang siap pakai maupun yang racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan undang-undang bidang kesehatan, seperti bahwa apotik harus dijalankan dan diawasi oleh seorang apoteker sebagaimana termasuk dalam peraturan Undang-Undang Nomor 25/1980 dan Undang-Undang Nomor 23/1992. Nah, toko obat merupakan tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. Nah, OTC merupakan bentuk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa baik cetak maupun elektronik. Nah, toko obat juga mengalami peraturan yang sama ketatnya dengan apotek. Nah, toko obat atau apotek modern merupakan kombinasi dari apotek konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuh-sentuh modern atau barat. Nah, konsep ini menunjukkan kenyamanan dan menawarkan berbagai bentuk sampingan dan penyerta dari industri farmasi seperti kecantikan dan perawatan tubuh atau beauty care produk dengan basis keuntungan atau margin sekitar 20% sampai 30%, pertumbuhan pasar sekitar 15% sampai 20% per tahun, dan daya beli pasar mencapai sekitar US$ 1,5 miliar pada tahun 1996. Bisnis farmasi jelas sangat tak atraktif. Namun demikian, krisis yang terjadi telah menjadikannya lebih berisiko, khususnya bagi para atau calon pendatang baru atau pemain baru yang tak memiliki dukungan finansial yang kuat. Krisis ini telah mengubah dinamika industri ini menuju kompetensi yang saling mematikan dan secara ketat melibatkan model besar atau kemudian attentif atau namun sementara itu daya beli pasar secara signifikan merosot tajam. Hasilnya nyata, para pemain yang kurang atau tidak profesional atau tidak memiliki dukungan finansial yang kuat terpaksa harus meninggalkan gelanggang. Selanjutnya itu perilaku konsumen. Nah, perbaikan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia dalam dekade terakhir ini telah meningkatkan kualitas perumahan dan kehidupan kelas menengah, serta meningkatkan tuntutan mereka akan barang habis pakai. Nah, generasi konsumen saat ini lebih materialistik dibanding generasi sebelumnya. Loyalitas cap dagang atau loyalty mulai melemah, sementara arti penting pesan atas suatu cap dagang branded image semakin menduduki tempat penting. Nah, produk lokal dilihat sebagai interior dibandingkan produk impor. Peningkatan organisasi dan kenaikan pendapatan serta munculnya kaum hipis telah menaikkan gaya hidup, lifestyle, penggalian barang-barang konsumtif dan makanan, serta pilihan-pilihan hiburan. Tren dalam 2 dekade terakhir adalah menuju tempat-tempat yang bersih dan nyaman serta ber-AC sebagai lokasi membelanjakan uang. Nah, di mal dan plaza, tren tersebut telah meniru apa yang terjadi di barat, termasuk tuntutan terhadap lingkungan apotik. Apotik bergeser dari hanya dekat rumah sakit atau klinik menuju berbagai mal dan plaza. Demikian, kecenderungan mewah tersebut secara drastis merubah akibat krisis yang terjadi. Masyarakat Indonesia mulai menjadi sangat sadar harga dan secara ketat mengoleksikan anggaran belanja mereka. Secara pasti, mereka telah bergeser dari perilaku belanja kelas menengah dan atas menuju pada pemenuhan tuntutan melalui pembelanjaan produk barang dan jasa pada kelas yang lebih rendah. Masyarakat Indonesia secara signifikan bergerak menuju apa yang dikenal sebagai produk barang dan jasa sebagai kelas 2, distribusi dan penjualan, di mana dari 350 produser pada tahun 1990 terjadi penurunan jumlah pabrikan yang sangat signifikan menjadi 240 produser pada tahun 1996, dan diperkirakan akan berkurang kembali sebanyak 25%, yang berarti hanya terdapat 180 prosedur yang berhasil bertahan. Nah, saluran distribusi akan menjadi sekitar 1.300 distributor yang melayani tak kurang dari 20.000 jalur penjualan. Namun, adapun definisi apotek itu sendiri, yaitu apotek merupakan tempat yang khas untuk menjual obat, di mana
Tren-tren baru telah membawa para pelaku bisnis retail farmasi pada beragam peluang bisnis baru, dan tercatat 4.700 apotek terbukti sebagai pemain yang paling kuat dalam industri produk farmasi ini. Tiga distribusi obat dari pabrikan dan distributor, di mana jenis obatnya itu apotek dengan presentasi 43% dan toko obat terdaftar 14%, supermarket dan retail lainnya yaitu 18%, dan rumah sakit itu 12%, dokter dan fasilitas kesehatan lainnya yaitu 13%. Struktur finansial dari kecenderungan terbaru bisnis farmasi adalah adanya komponen biaya sebesar 20% untuk kepentingan pemasaran, di mana dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keterandalan, partikel obat lebih menyukai strategi penjualan langsung, dan dengan cara menceliminasi biaya pemasaran atau sekitar 20%, pada dasarnya direct selling ingin menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya pemasaran dalam bisnis ini, sebagaimana dipaparkan oleh United Nations Development Organization atau UNIDO. Biaya produksi dalam negara-negara yang memproduksi produk-produk farmasi dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 35% biaya produksi, selanjutnya 21% biaya pemasaran, dan 6% biaya administrasi, 22% biaya lain-lain, dan 16% untuk margin dan keuntungan. Dalam kasus Indonesia, konsumen akan membayar lebih besar karena terdapat tambahan jalur distribusi, yaitu perdagangan besar farmasi atau PBF, distributor atau wholesaler yang dapat mencapai 15%, dan apotek yang mengambil nilai keuntungan sebesar 35%. Selama krisis, masyarakat telah mulai menjadi sangat sadar harga, di mana pedagang obat tradisional tak resmi telah mengambil banyak manfaat melalui penyediaan produk obat-obatan di tokonya. Apotek yang pada mulanya menyerap 65% dari total penjualan obat resep cenderung meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan mereka. Dari 3.500 toko obat, yaitu biasanya menjual obat bebas atau OTC, jamu dan obat-obat tradisional lainnya, obat Cina, dan terkadang juga menjual obat resep secara ilegal, telah banyak mengambil manfaat dari pasar apotek. Sedangkan produk-produk yaitu kelas bawah ini disediakan untuk melayani konsumen yang berasal dari kalangan menengah bawah dan yang sensitif terhadap perubahan harga. Selanjutnya itu kompetensi di tengah industri retail farmasi. Kompetisi dalam industri ini terutama didorong oleh strategi harga dan skala ekonomi, di mana bagaimanapun itu secara internasional jaringan waralaba toko obat modern yang hari ini memasuki pasar industri retail farmasi Indonesia membawa konsep baru dalam bisnis retail produk farmasi. Terdapat 4 landasan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif para retail produk farmasi, yaitu pricing strategi, quality of service, product rank strategi, dan sales strategi, di mana krisis telah memaksa para retail farmasi masuk ke dalam iklim kompetisi yang sangat keras. Oleh karena itu, sangatlah mudah bagi para konsumen untuk mengalihkan kebiasaan membeli produk farmasi bermerek ke produk farmasi kelas 2, bahkan beralih pada pengobatan tradisional atau obat-obatan alternatif untuk pengobatan sendiri seperti obat Cina dan jamu menjadi semakin populer di Indonesia. Kecenderungan menuju milenium 3, di mana krisis ekonomi Indonesia telah mendinamika keseluruhan industri obat-obatan di Indonesia. Krisis tersebut juga memberikan beberapa kecenderungan dan peluang baru yang dalam kelompok mata rantai retail dan mata rantai konsumtif dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama, kebijakan self dispensing oleh dokter, pergeseran menuju produk barang dan jasa yaitu kelas 2, meningkatnya penggunaan obat-obat generik, obat-obatan alternatif, private label, network marketing, pembelian kelompok atau grup proses, dan retail asing, waralaba, pemasaran database, teknologi informasi, dan nerobos kerasnya iklim kompetisi di antara para pemain besar adalah cukup bijaksana untuk memperkuat setiap aspek waktu-waktu penentu keberhasilan. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan dalam bisnis retail farmasi dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama, daya saing manajemen atau manajemen kompetens, kemudian yang kedua itu kualitas produk dan layanan, yang ketiga mangsa besar, kemudian yang keempat strategi tempat, yang kelima pricing strategi, yang keenam produk rank strategi, yang ketujuh itu strategi promosi. Nah, selain 7 faktor penentu keberhasilan tersebut, para pelaku bisnis retail farmasi perlu mencermati ancaman-ancaman yang dapat terjadi pada beberapa bidang sebagai berikut, yaitu diantaranya yang pertama, peningkatan biaya akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik seperti nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Hal ini secara langsung berdampak pada biaya bahan baku yang mencapai lebih dari 90% impor dan kerusuhan sosial yang dapat membahayakan bisnis sebagai bagian dari risiko politik. Yang kedua, masuknya pemain asing akibat terbukanya pasar di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu munculnya pengobatan alternatif seperti jamu dan obat-obat Cina. Selama krisis, diyakini bahwa obat tradisional mencapai 45% dari industri obat-obatan dibanding 55% obat-obatan modern, yaitu barat. Keempat itu sebagai persoalan dari hampir semua pelaku bisnis, kurangnya tenaga kerja terlatih perlu dipecahkan agar produktivitas dan layanan yang lebih baik dapat tersedia. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.